apa kabar semuanya? Balik lagi di Hati Sehat Itu Indah. Nah, Tribuners, hari ini kita akan membahas mengenai saraf kejepit bersama dengan Dr. Zamzanaria, dokter spesialis saraf dari Rumah Sakit Abdul Muluk. Halo, Dok. Halo. Apa kabar, Dok? Alhamdulillah baik. Apa kabar, Dek? Dina? Baik juga, Dok. Tambah seger ya puasa ya. Iya. Lagi di mana, Dok? Biasa pengabdian ini, alhamdulillah lagi di Rumah Sakit Advent. Iya. Oh iya, Dok. Mungkin belum ada yang kenal dokter. Selain di Abdul Muluk, dokter prakteknya di mana lagi, Dok? Oh iya, saya tugas utama tentu di Abdul Muluk ya. Kemudian di Rumah Sakit Advent, Bandar Lampung, kemudian Rumah Sakit Geraha Husada. Wah, 3 ya, Dok ya? Sibuk ya, Dok? Tiga. Dokter nggak boleh lebih dari 3. Kalau lebih dari 3 nanti diperkarakan. Lagi nggak ada waktunya. Iya. Nah, Dok, sekarang kita akan bahas soal ini, Dok ya, saraf kejepit. Ini masih banyak orang yang nanya, Dok, saraf kejepit itu apa gitu. Dan katanya sih yang ngalamin itu lumayan cukup banyak ya, Dok ya? Iya. Nah, sebenarnya saraf kejepit itu apa, Dok? Jadi saraf kejepit adalah, ya betul, istilah saraf kejepit awam itu yang terjadi adanya penekanan pada sistem saraf dimanapun lokasinya. Karena lokasi saraf terjepit itu dari ujung kepala sampai dari kepala sampai ujung kaki bisa terjadi. Nah, jadi saraf terjepit ininya adalah adanya penekanan pada sistem saraf. Apapun penyebab yang menekan sistem saraf ini. Karena dia tertekan, maka istilah awamnya dia terjepit. Padahal pada dasarnya sarafnya itu ketekan gitu loh. Ya, ketekan sarafnya. Jadi ada saraf lewat, dia ketekan. Ya, kompresi. Nah, kalau kita ngomong sama orang awam, biar lebih enak dan dimengerti dan mudah, kita bilang terjepit. Nah, gitu. Dan lokasinya banyak. Tergantung di mana lokasi terkena, di situ gejala sistem sarafnya muncul. Nah, nanti kita kenalkan beberapa lokasi saraf kejepit, ya, biar sehingga pasien paham, masyarakat paham. Loh, kok dokter ini lokasi di sini disebut saraf kejepit? Kok di sini saraf kejepit? Kok di sini saraf kejepit? Kok banyak banget? Betul. Lokasinya dimanapun bisa terjadi. Tergantung. Dan gejalanya tergantung mana ya, saraf mana yang terjepit, lokasinya dan di mana, dan apa yang menjepit. Nah, nanti kita bicara panjang. Iya. Nah, penyebab dari saraf kejepit ini apa, Dok? Kok bisa gitu? Ya, jadi yang kita bahas sekarang sebelum menuju penyebab saraf kejepit, kita bagi-bagi dulu deh. Yang pertama, saraf kejepit di lokasi di daerah tulang belakang. Ya. Tulang belakang itu dari leher sampai ekor. Di dalamnya itu ada saraf pusat. Jadi kalau ada pasien yang suka nginjek-injek punggung, kan ada tuh Dedina ya, sering suka semakin diinjak makin asyik kan, karena nggak tahu tuh di dalam tulang punggung itu ada saraf pusat namanya. Saraf pusat yang perpanjangan dari otak. Jadi otak, kemudian ada saraf pusat yang kayak ekor dari leher sampai ke tulang ekor. Itu isinya saraf pusat. Kemudian saraf pusat ini keluar akar-akar saraf. Kalau di leher, akar sarafnya menuju ke tangan. Kalau di punggung, akar sarafnya melingkar sampai ke dada. Kalau di tulang ekor, saraf pusatnya, maka akar sarafnya keluar menuju ke paha, ke pantat, ke betis, kaki. Nah,
Sorry dok, boleh tolong diulang dok, tadi sinyalnya agak keputus dok. Ya, jadi saraf terjepit yang sekarang kita lakukan, kita sampaikan ke masyarakat, lokasi dulu, baru penyebab ya. Yang pertama lokasi yang di tulang belakang, yaitu dari leher sampai ekor. Leher sampai ekor itu ada saraf pusat, dia satu batang turun sampai ekor. Kemudian dia keluar akar-akar saraf. Akar sarafnya banyak. Kalau di leher dia ke tangan-tangan, dari pundak, bahu, leher, pundak, bahu sampai ke pergelangan tangan sampai ujung tangan. Kalau yang di punggung itu akar sarafnya melingkar dari punggung sampai ke dada depan. Jadi akarnya muter dari punggung. Kemudian kalau yang ekor, ya, kalau yang ekor akar sarafnya keluar dari pantat, paha, betis sampai ujung kaki. Itu akar sarafnya. Sehingga bila ada saraf kejepit, ya, maka keluhannya sesuai dengan lokasi akar saraf atau saraf pusat yang terkena. Sekarang saraf kejepit di leher, nih contohnya ya, namanya radikulopati servikal. Kalau akar sarafnya kejepit di leher, maka yang terjadi pada pasien mengeluh nyeri dari leher sampai ke bahu, ke tangan, sampai ke pergelangan tangan. Nyerinya menjalar. Itu artinya saraf terjepit di leher. Yang terjepit akar sarafnya. Akar sarafnya kiri kanan, tangan kanan ke arah tangan kiri. Jadi kalau yang terjepit akar yang kanan, maka nyeri leher menjalar ke tangan ke kanan. Kalau dia terjepitnya di daerah akar sebelah kiri leher, maka yang pasien nanti ngeluh, dok saya sakit leher sampai ke bahu, ke tangan sebelah kiri. Artinya ini saraf kejepit akar yang sebelah kiri, karena akarnya kiri kanan. Nah, batang sarafnya satu di tengah, yaitu di tulang leher, di dalam tulang leher. Nah, jadi nanti gejala pasien yang saraf kejepit di leher, kita ngomong gejala dulu ya, baru nanti penyebab. Gejala pasien yang terjepit di saraf tulang belakang ada dua gejalanya. Kalau saraf pusat yang kena, ini saraf pusat ya, udah terbilang, yaitu yang lokasinya di leher sampai tulang ekor, maka pasien muncul gejala satu, gangguan motorik, yaitu terjadi kelumpuhan. Kalau di leher lokasi jepitannya kelumpuhan dua tangan dan dua kaki, jadi 4 anggota geraknya lumpuh kalau saraf pusatnya kejepit. Ya, kemudian gangguan sensorik, saraf rasa, hilang rasa dari leher sampai ke bawah, nggak ada rasa, seperti nggak ada badan di bawahnya. Kemudian ada keluhan nyeri, ngenyut, baal, semutan, kram, kenceng, ketarik, panas, cabe-cabean. Itu nyeri sepanjang leher sampai ke bawah. Kalau saraf pusatnya. Kemudian gangguan buang air besar, buang air kecil. Nggak bisa BAB, nggak bisa buang air kecil. Jadi susah BAB, susah BAK dia. Atau sebaliknya, kalau udah buruk, kencing terus sampai ngompol, nggak kerasa. Atau BAB nggak ketahuan, taunya udah keluar sendiri. Ya. Kemudian kalau itu gangguan otonom, kemudian gangguan refleks pada saraf pusat yang kena, pasien bisa bergerak sendiri kakinya, tangannya, spontan tanpa diperintah, kedut tek gitu. Kalau kena saraf pusat di leher. Tapi kalau kena saraf tepi, yaitu akar saraf tadi, yang kata dokter kalau di leher, akar sarafnya kemana coba Mbak Dina? Ke tangan kanan dan ke tangan kiri. Maka keluhannya pasien datang dengan keluhan dominan sensorik, yaitu nyeri saraf yang menjalar dari tangan ke ujung-ujung jari, sepanjang tangan ujung-ujung jari. Apa keluhannya?
nyeri, baal, semutan, kram, kenceng, panas, cabai-cabean, ditusuk-tusuk, itu akan dirasakan pasien. Itu ilustrasi pada saraf kejepit di leher. Jadi lokasinya banyak. Kalau saraf kejepitnya di tulang ekor, apa yang terasa dokter? Sama. Dia kena saraf pusat apa saraf tepi nih? Atau dua-duanya? Kalau saraf pusat yang kena, maka kakinya lumpuh dua-duanya. Tapi tangannya kuat karena lokasinya di tulang ekor. Tangannya nggak kena dong, ya kan? Karena lokasinya di tulang ekor. Jadi lumpuh dua kaki, nggak bisa BAB, nggak bisa BAK, baal, semutan, kram, kenceng, ketarik di dua kaki. Kemudian ada refleks-refleks yang muncul tanpa disadari. Kalau kena saraf kejepitnya, kena akar saraf di tulang ekor, akarnya ya, bukan batangnya, maka gejalanya nyeri menjalar dari pantat, paha, betis sampai ujung kaki. Semutan, baal, tebel, kram, kencang, ketarik, tapi tidak ada gangguan lemes. Dia nyeri hebat saja. Kecuali kalau saraf tepinya udah terlalu banyak yang kejepit, maka bisa memang ada kelemahan. Mungkin itu ilustrasi. Jadi, Mbak Dina, sebelum kita melangkah pada penyebab, Mbak Dini, maka gejala nyeri saraf kejepit adalah yang pertama gangguan sensorik, semutan. Jadi kalau pemirsa ada yang ngerasa semutan, baal, tebel, kram, kencang, panas, cabai-cabean, kayak dicucuk-cucuk, maka ini nyeri saraf. Ya, nyeri saraf, dan salah satunya bisa karena saraf kejepit, ya. Kemudian ada gangguan motorik, terjadi kelemahan atau kelumpuhan. Yang ketiga bisa ada gangguan buang air besar, buang air kecil. Yang kelima ada yang keempat gangguan refleks. Itu kalau saraf kejepit di daerah tulang belakang, yaitu dari leher sampai ekor. Gitu Mbak Dina, Mbak Dini. Gejalanya ya. Iya. Jadi ada gangguan sensorik, gangguan motorik. Gangguan sensorik itu maksudnya gangguan saraf rasa, gangguan saraf motorik, gangguan saraf gerak, gangguan otonom, gangguan buang air besar, buang air kecil, gangguan refleks memang gangguan refleks maksudnya, gitu. Iya. Nah itu dok, kalau penyebabnya tadi apa itu dok? Nah, kalau di tulang belakang, penyebabnya apa dokter? Satu, bisa tumor. Jadi tumor tumbuh di, misalnya lokasi saraf kejepitnya di leher nih Mbak Dini. Tumor tumbuh di leher, di dalam tulang leher. Tumbuh tumor, neken saraf. Nah, sarafnya terjepit di situ. Keluhan nyeri sarafnya muncul, keluhan kelemahan muncul, kita cari dong kenapa dia terjadi jepitan, siapa yang ngejepit. Satu, taunya tumor. Yang kedua, bisa tulang kerasnya ngegeser. Tulang leher kita ini bergeser, neken saraf. Ketiga, bisa tulang rawannya pecah. Jadi antara tulang keras itu di leher atau di tulang belakang, leher sampai ekor, itu ada bantal-bantal tulang rawan, Mbak Dini. Itu suka pecah, neken saraf. Nah, yang ketiga, bisa infeksi. Jadi infeksi di lokasi mana? Nyebar ke tulang belakang, nyebar ke tulang, contohnya TBC tulang. Nah, TBC tulang ini nyerang tulang belakang, akhirnya tulang belakangnya hancur, neken saraf. Yang keempat, bisa kelainan bawaan. Nah, jadi itu penyebab saraf-saraf kejepit yang lokasi di tulang belakang. Karena ada lagi saraf kejepit di tempat lain. Nanti kalau ada sisa kita akan bahas. Iya. Nah, kalau kita sudah merasakan dok ya, itu gejala dari saraf kejepit yang tadi dokter sudah sampaikan, itu kita harus langsung ke dokter kah gitu? Iya. Sebaiknya setelah merasakan ada biasanya keluhan saraf kejepit ini awalnya saraf rasa dulu deh Dini yang dikeluhkan. Ya. Jadi pasiennya belum lumpuh tapi ngeluh tadi semutan, baal,
kram, kenceng, ketarik, panas, cabai-cabai, jangan menunda. Mumpung masih ada gangguan saraf rasa dulu muncul, cepat ke dokter. Biar dicari apa penyebabnya. Sehingga kalau penyebabnya ketemu, maka kita akan bisa kasih solusi. Apakah saraf terjepit ini bisa diperbaiki, ataukah saraf terjepit ini memang sudah hanya pengobatan gejala saja, penyebabnya nggak dikelola gitu. Makanya butuh apa sih penyebab saraf kejepit ini. Jadi saat keluhan-keluhan dari yang ringan sampai berat, saraf sensorik, saraf rasa, cepat konsultasi ke dokter. Ya, karena jangan dianggap semutan-semutan biasa yang rutin sering kita rasakan. Beda ya kalau semutan, "Duk, saya semutan gara-gara kaki saya tindih, duduk bersila semutan." Lah kalau itu mah biasa. Gak masalah. Tapi kalau semutan ya makin hari kok makin berat, jangan diabaikan. Mumpung gejala ringan, kalau ketahuannya cepat, maka penanganannya dan prognosis pasien saraf kejepit ini diharapkan lebih baik daripada kita ketahuannya sudah berat gitu. Nah, kalau dokter nih, ada pasien yang datang ke dokter dengan keluhan saraf kejepit, apa yang dokter lakukan? Ya, dia harus kita cari, dia kan mengeluh, lokasinya di mana nih, ya kan? Misalnya dia datang dengan mengeluh gini, "Dokter, saya kok sakit pinggang ya dok, nyeri banget pinggangnya, menjalar sakitnya ke pantat loh dok, ke paha sampai betis sampai ujung kaki." Dia baru ngomong gitu, dokter udah tahu ini mas saraf kejepit di daerah tulang ekor nih. Yang kejepit akar saraf, tadi dokter udah jelasin. Kalau akar saraf kan yang dirasakan nyeri sarafnya, bukan motorik, bukan kelumpuhan, tapi gangguan nyeri tadi. Loh sakitnya gimana bunda? Baal, semutan, kram, kenceng, ketarik, panas, cabai-cabean, ya, kayak kedutan, nah misalnya. Nah ini mas sudah akar saraf, artinya saraf tepi. Apa yang dilakukan dokter? Yang pertama adalah tentu mengurangi keluhan nyeri sarafnya, ya. Artinya gejalanya kita berikan pengobatan, ya. Yang kedua harus kita cari apa penyebab dia saraf terjepit. Langsung kita lakukan pemeriksaan penunjang atau foto. Kalau di lumbar ya kita lakukan penunjangnya adalah MRI. Kalau di tulang belakang, MRI tulang belakang. Di situ akan ketangkep, oh jadi penyebabnya dari yang 5 tadi, tulang rawanya pecah atau HNP. Nah kalau sudah begitu kita akan evaluasi. Apakah pasien ini masih grade-nya ringan? Kalau grade-nya ringan tentu pengobatannya beda sama yang berat. Gitu. Itu langkah-langkah kalau kita ketemu pasien saraf terjepit, yaitu dicari lokasinya, kemudian dicari penyebabnya, kemudian dilakukan eksekusi. Apakah bisa diperbaiki atau hanya bisa ditekan nyeri sarafnya saja, gitu. Iya. Berapa lama dok waktu yang dokter butuhkan untuk pengobatan itu dok? Tergantung penyebabnya. Jadi saraf kejepit itu memang sakit yang awet abadi, saya bilang. Awet abadi. Kalau sembuh nggak bisa. Targetnya adalah gimana saraf kejepit nggak tambah buruk dan keluhannya berkurang. Nah ini sejalan dengan penyebabnya. Kalau penyebabnya tumor, maka eksekusinya tumornya cepat diangkat. Nah sejalan tumor diangkat, yang lumpuh misalnya tadi pasiennya datang lumpuh tuh Mbak Dini, pas kita MRI tumor di tulang punggung, ya udah Pak operasi misalnya tindakan, pasien menghayal bahwa setelah operasi langsung lari bisa jalan, ya enggak bisa. Betul, penyebab jepitannya tadi ada tumor neken, kemudian kita bebaskan tumornya, diangkat, kita buang, tetapi sarafnya kan sudah rusak gara-gara ketekan tadi, kejepit tadi. Maka
memulihkan kerusakan saraf ini butuh waktu, dan tetap kita edukasi akan bisa tetap cacat. Nah, artinya kalau dia lumpuh setelah tumor diangkat, maka kita bilang ke pasien, memulihkan sistem saraf yang sudah rusak ini selama 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun. Bila 2 tahun dia pulih tapi masih cacat, ya itulah sisanya. Jadi kalau nggak bisa sempurna, artinya setelah operasi, misalnya sebelum operasi dia lumpuh, ya setelah operasi dia tetap lumpuh, ya memang begitu. Karena betul tumornya sudah diangkat, tapi kerusakan saraf butuh waktu untuk diperbaiki. Dan memperbaikinya selain dengan pengobatan, ya tentu exercise terapi, lakukan terapi fisioterapi. Yang utama tentu kalau lumpuh adalah latihan bergerak, dia dilatih terus sampai setiap bulannya membaik, mulai bergerak bertahap, akhirnya bisa bergerak, bisa berdiri, akhirnya bertahap bisa berjalan. Nah, jadi memulihkannya butuh waktu dan proses. Memperbaikinya kalau sudah ketemu bisa cepat dieksekusi, langsung dilakukan operasi. Kalau memang tindakan operasi solusinya, kayak tumor, hanya operasi solusinya, nggak ada obat ngecilin tumor. Yang benar adalah pengangkatan tumor. Nah, setelah pengangkatan tumor selesai, PR-nya memulihkan saraf yang rusak. Karena sejalan memulihkan saraf yang rusak adalah memulihkan fungsi yang terganggu tadi. Gitu Mbak Dini. Nah, jadi kalau kerusakannya udah hebat Mbak Dini, biasanya pasca pengobatan, misalnya habis operasi, ya pasiennya memang masih cacat. Ya. Dia pulih bertahap dan endingnya bisa ada sisa cacat permanennya. Tergantung dari awal berapa besar kerusakan yang sudah terjadi. Artinya semakin cepat keluhan itu dikeluhkan ke dokter dan makin dicari dan dieksekusi, insya Allah perbaikannya, kecacatannya pun lebih ringan daripada yang sudah berat. Nah, yang menghambat ini Mbak Dini, bukan soal dokternya nggak mampu cepat mengeksekusi. Kadang-kadang kan biayanya loh Mbak Dini mahal. MRI aja 2,8 juta. Mahal banget. Iya, tapi pemerintah sudah memberi bantuan yang luar biasa di BPJS. Ya. Itu foto mahal saja disupport. Nah, artinya sebenarnya kalau dari awal cepat datang mengeluh dan sudah bawa asuransi kesehatan, baik kesehatan pemerintah maupun non-pemerintah, itu akan lebih cepat tereksekusi. Karena sebenarnya bukan soal pelayanan dokter atau rumah sakit yang menghambat, tetapi kadang-kadang ujung-ujungnya ya karena cost, biaya. Sehingga pasien itu kadang-kadang Mbak Dini telat datang ke kita, gara-gara satu mengabaikan keluhan, yang kedua nggak ada duit untuk berobat, sehingga pas lumpuh total baru nyadar dan akhirnya tahan-tahan jual-jualan untuk mengobati. Kalau udah lumpuh total, nah ini yang agak berat kita memulihkan. Beda dia baru cuma ngeluh nyeri-nyeri saja, enak kita menanganinya, gitu Mbak Dini. Iya. Nah dok, kalau boleh saya meminta pendapat dokter ya dok. Yang mungkin salah satu alasannya karena cost tadi itu ya dok ya. Jadi ada beberapa orang itu yang dia memilih mengatasi saraf kejepitnya itu dengan dipijat atau diurut apa di apa gitu dok. Itu gimana dok? Pendapat saraf dokter? Kejepit penanganannya yang pertama targetnya adalah tidak memburuk dulu. Yang kedua, mengurangi keluhan pasien. Syarat tidak memburuk adalah yang pertama tidak boleh diurut. Ya. Apalagi daerah sumber jepitan. Artinya kalau jepitannya di leher, lehernya diurut teken-teken, itu bukannya memperbaiki, bahkan menambah sarafnya terjepit.
Makanya solusi yang kita bilang untuk mengurangi, untuk menjaga biar tidak tambah buruk saraf kejepitnya, yang pertama tidak boleh diurut. Karena semakin diurut, sumber jepitannya makin buruk, makin terjepit dia. Lagian kita nggak tahu kan Mbak Dini penyebabnya apa. Dini kejepit, tumor tiba-tiba, tukang urut, diurut, malah diteken-teken punggungnya, taunya tumor. Akhirnya si tumor yang tadinya cuma nyentuh begini, gara-gara kita urut, terus langsung neken. Setelah urut langsung lumpuh total, nggak bisa bangun lagi. Banyak Mbak Dini kasusnya. Jadi Dokter Zam pasien datang dengan lumpuh kedua kaki. Cuma nanya, sejak kapan? Baru 2 bulan dokter. Awalnya lumpuhnya ini seminggu dokter. Keluhan awalnya sakit-sakit. Yang kata Dokter Zam saraf kejepit akar ya, akar saraf tadi. Di awalnya cuma itu dulu tuh. Sakit-sakit dok. Akhirnya saya ke tukang urut. Enggak, dia nggak cerita ke tukang urut. Sakit dok. Ya akhirnya saya berobat, langsung dokter tanya, kapan mulai lumpuh? Seminggu. Wah seminggu. Langsung dokter Zam nanya, sebelum kejadian lumpuh, habis diurut nggak? Iya dokter. Nah, jadi rata-rata pasien kalau sudah gini saya pasti tembak, habis diurut. Iya dokter. Nah, habis diurut dokter, setelah diurut itu langsung nggak bisa bergerak lagi kedua kaki. Artinya apa? Jepitannya sebenarnya kemarin cuman begini, ketekannya cuma begini. Gara-gara diurut, ini si tempat sumber jepitannya tambah zek, terdesak. Yang tadinya saraf rasa yang cuman kena, langsung saraf pusat kena, motoriknya kena, lumpuh total. Nah ini yang terjadi. Jadi sangat tidak disarankan, sangat dilarang. Karena tadi kan dokter sudah sampaikan penyebab saraf kejepit bisa 6 item tadi, ya. Dan kita tidak tahu yang mana penyebabnya. Tiba-tiba tukang urut intervensi. Dan semua penyebab 6 tadi, intinya apa ya? Saya takut dimusuhin tukang urut nanti. Intinya apapun penyebab saraf kejepit, ya, bukan urut solusinya. Karena dengan tindakan urut memperburuk sumber jepitan. Kecuali urutnya bukan di lokasi tempat terjepit ya dek. Kan kita kadang suka ngurut-ngurut kaki, tangan, badan ya. Pegel-pegel is oke. Tapi sesaat dia mengurut daerah sumber jepitan, nah di sanalah bahaya mengancam. Makanya ini melalui streaming Tribun saya mengedukasi, jangan pernah kan kadang kita pegel-pegel ya Mbak Dini ya, nyuruh anak kita naik ke punggung, langsung injek kaki kita, injek punggung kita dari leher sampai ekor. Bahaya. Disitulah saraf-saraf kita dijaga Tuhan oleh tulang belakang, ya. Nah, tiba-tiba anak kita injek-injek sekuat tenaga, makin kuat, makin asyik tadi loh. Langsung deh, terjadilah jepitan saraf. Nah, jadi pada masyarakat, mohon gerakan tindakan tadi yang disampaikan jangan pernah dilakukan. Iya. Oh ya dok, tadi ada yang lupa saya tanya dok, selama pengobatan saraf kejepit itu dok, itu ada nggak sih dok pantangan yang dokter bilang nggak boleh dulu deh ngelakuin ini selama pengobatan belum selesai gitu dok? Ya, kita setiap penanganan saraf kejepit targetnya tadi adalah tidak memburuk, yang kedua keluhannya berkurang, tidak tambah memburuk. Yang harus kita lakukan adalah nggak boleh urut, nggak boleh angkat berat. Ya, kita bicara saraf kejepit di tulang belakang ya, nggak boleh gendong, nggak boleh jongkok, ngebungkuk kalau lokasinya di tulang ekor, lehernya nggak boleh dipatah-patah, ya, disuka diputer, kruk, makin puteran asyik, makin kuat, makin bunyi, kan suka kayak gitu Mbak Dini. Makin bunyi makin asyik gitu kan. Padahal makin bunyi kita suka kruk gitu. Itu makin hebat jepitan terjadi.
memperburuk jepitan. Jadi itu pantangan yang tadi yang dilarang. Dan soal makanan, tidak ada hubungannya makanan dengan saraf kejepit. Ya. Karena saraf terjepit pada tulang belakang sangat berhubungan erat dengan pekerjaan, lokasi pergerakan dan posisi tubuh. Yang tadi loh, angkat berat, gendong, jongkok, bungkuk, urut, pijet, leher dipatah-patah, atau punggung diinjek-injek. Nah, itu yang dilarang. Selain itu, tidak. Malah disarankan ada olahraga satu yang disarankan lagi, berenang. Tapi itu tergantung penyebabnya, Mbak Dini. Tidak semua penyebab saraf kejepit solusinya berenang. Penyebab solusi saraf kejepit solusinya berenang adalah bila penyebabnya tulang rawan yang pecah atau HNP namanya. Gitu. Kalau yang lain solusinya mau berenang gimana juga, kalau solusinya penyebabnya nggak diperbaiki ya tetap aja nggak akan membaik. Tapi kalau dia saraf kejepit karena tulang rawan yang pecah, maka berenang disarankan karena membantu meregang tulang punggung, tulang belakang, peregangan tulang belakang akhirnya berdampak pada peregangan sumber jepitan sehingga akan mengurangi keluhan. Iya. Nah, saraf kejepit ini bisa dicegah nggak sih, Dok? Tergantung penyebabnya, Mbak Dini. Kalau tumor nggak bisa. Dan namanya sel yang berkembang, ya, sel yang berkembang tanpa kita mengetahui apa penyebab dia berkembang dengan berlebihan. Tumor itu kan sel normal yang berkembang berlebihan, over, akhirnya terjadilah pertumbuhan yang tidak normal. Kalau itu nggak bisa dicegah. Kalau tulangnya patah, tulang patah, tulang ngegeser, kemudian tulang rawan pecah, ya pencegahannya pasti posisi tubuh, pekerjaan, ya, gaya hidup, ya, olahraga, itu akan membantu mencegah terjadinya saraf terjepit yang disebabkan tadi di luar tumor, ya. Kalau tumor nggak ada pencegahannya. Ya, karena kita nggak tahu apa penyebab kenapa tumornya tumbuh di situ. Iya. Karena banyak faktor kenapa tumor tumbuh di tulang belakang. Iya. Oke, dokter, sebelum saya tutup ada yang mau dokter sampaikan, Dok? Ya, sebenarnya pembahasan saraf kejepit, Mbak Dini, begitu banyak dan luas, ya. Mestinya nanti ke depan kita akan bahas lagi saraf kejepit di lokasi lain. Ya, kalau yang kita bahas hari ini adalah saraf kejepit di tulang belakang. Sehingga kepada pemirsa yang menonton Tribun pada hari ini, betul-betul save your spine. Selamatkan tulang punggungmu. Selamatkan saraf tulang belakangmu. Bagaimana cara menyelamatkannya? Satu, jaga dengan baik, jangan melakukan aktivitas yang mengganggu saraf tulang belakang, seperti tindakan penekanan yang hebat pada tulang belakang, ya, dengan tindakan urut, pijat yang berlebih, kemudian posisi tubuh suka mengangkat, menggendong, jongkok, bungkuk, itu sudah dihindari. Mengangkat sesuatu yang berat dengan situasi yang salah, dengan posisi tubuh yang salah, itu sudah mulai dihindari. Dan bila pemirsa Tribun yang tercinta ada sedikit keluhan tentang hal yang tadi dokter sampaikan, janganlah menunda untuk konsultasi kepada dokter ahli saraf yang insya Allah semakin cepat terdiagnostik, maka akan ada solusi yang bisa diberikan cepat dan hasilnya akan jauh lebih baik daripada datang sudah telat. Mungkin itu aja, Dek Dini. Iya. Oke, Dokter Zam, terima kasih banyak ya, Dok, ya, atas waktunya, Dok, ya. Terima kasih juga. Terima kasih, Dokter. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu, semoga sehat semua. Iya, Mbak Dini dan seluruh kru dan tentu pemirsa Tribun tercinta, ya. Oke, Dokter. Terima kasih, dadah. Dokter. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Oke Tribuners, itu tadi obrolan kita bareng dengan Dokter Zam. Sampai jumpa lagi di hati berikutnya. Assalamualaikum.